Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk ke al-babul tsalits, al-i'rab fil fi'li. I'rab dalam fi'il. Ya, ini pada fasal awal diterangkan tentang alamatu i'rabil fi'li. Tanda-tanda i'rabnya fi'il. Fi'il itu i'rabnya ada 3, yakni marfu', mansub, dan majzum. Cuman ini i'rab pada fi'il mudhari' saja. Kenapa? Fi'il itu kan ada 3, madhi, mudhari', dan amr. Semua fi'il madhi mabni, semua fi'il amr mabni, maka tinggal fi'il mudhari' yang mu'rab. Dan fi'il mudhari' yang mu'rab, fi'il mudhari' itu nanti ada yang mabni juga, yakni fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Berarti fi'il mudhari' yang mu'rab yang bisa mengalami kondisi marfu', mansub, dan majzum itu hanya fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Mabni artinya tidak bisa berubah bagian akhirnya. Kan kata itu ada mabni dan ada mu'rab. Mabni tidak bisa berubah bagian akhir. Fi'il madhi misalnya nasoro, selamanya begitu, enggak mungkin nasoru, nasor, enggak mungkin. Selamanya nasoro. Berbeda dengan fi'il mudhari'nya, yansuru bisa berubah jadi yansuro atau yansur. Kalau yang nasoro fi'il madhi mabni. Tapi kalau yang yansuru fi'il mudhari'nya itu mu'rab, bisa berubah bagian akhirnya. Kemudian tanda-tanda untuk i'rabnya fi'il mudhari', ketika rofa tandanya apa, nasab tandanya apa, jazm tandanya apa, maka yang paling sering kita jumpai, artinya sebagai tanda yang mudah kita pahami, tanda pokoknya, yakni ketika fi'il mudhari' itu tidak bersambung dengan apapun. Idza lam yattasil bihi syai', tidak ada sesuatu pun yang nyambung kepada fi'il tersebut, maka misalnya seperti pada wazan yaf'ulu, af'ulu, naf'ulu, artinya setelah lam fi'il tidak ada apa-apa setelahnya. Berbeda kalau yaf'ulani, kan setelah lam ada alif nun. Yaf'uluna ada wawu nun, itu tidak seperti itu. Tapi kalau yang ini idza lam yattasil bihi syai'un, yaf'ulu misalnya, yansuru, yadrusu, maka rofaknya dengan tanda dhammah, alamatu raf'il fi'li, alamat tanda rofaknya dengan dhammah, kemudian alamatu nasbil fi'li, tanda nasabnya fi'il dengan fathah, alamatu jazmil fi'li, tanda jazmnya fi'il dengan sukun. Contohnya kalau rofa yaf'ulu, nasab yaf'ula, jazm yaf'ul. Rofaknya yadrusu, nasabnya yadrusa, jazmnya yadrus. Adrusu, adrusa, adrus. Nadrusu, nadrusa, nadrus. Ya, seperti itu. Berikutnya kalau fiilnya itu idza tasala bihi aliful itsnain, apabila nyambung kepadanya alif itsnain. Alif itsnain, alif sebagai tanda bahwa dhamirnya 2, yakni pada wazan yaf'ulani, taf'ulani. Itu yaf'ulani, taf'ulani, maka tanda rofaknya dengan thubutun nuni, tetapnya nun. Yaf'ulani, taf'ulani, nunnya tetap. Kemudian tanda nasabnya halfun nuni, tanda jazmnya sama, yakni halfun nuni, membuang huruf nun. Nah, sehingga yang rofaknya yaf'ulani, nasab dan jazmnya yaf'ula, nunnya dibuang. Taf'ulani, taf'ula,
seperti itu. Jadi pahami ya. Berikutnya idza tasala bihi wawul jamaah, apabila nyambung kepadanya wawu jamaah, wawu sebagai tanda bahwa domirnya itu jamak, yakni domirnya hum atau antum, pada wazan yaf'uluna, taf'uluna, ada wawunya tadi itu. Maka rofaknya dengan thubutun nuni, nasabnya halfun nuni, jazmnya halfun nuni. Rofaknya yaf'uluna, nasabnya yaf'ulu, jazmnya yaf'ulu. Rofaknya taf'uluna, maka nasabnya taf'ulu, jazmnya taf'ulu. Berikutnya idza tasala bihi ya'ul mukhatabah, apabila nyambung kepadanya ya mukhatabah, ya yang menunjukkan domirnya adalah mukhatabah. Mukhatabah itu orang yang diajak bicara perempuan, berarti anti. Nanti pada wazan taf'ulina, yaknya itu ya, taf'ulina, itu ya mukhatabah, maka rofaknya dengan tetapnya nun, nasabnya dengan membuang nun, jazmnya dengan membuang nun. Taf'ulina, rofaknya taf'ulina, nasabnya taf'uli, jazmnya taf'uli. Sana. Enggak. Kan? Okay. Ya. Bisa dipahami ya. Dan ini nanti lebih jelasnya kalian perhatikan pada apa itu? Pada ini tasrif lughawi, yang apabila tidak nyambung kepadanya sesuatu pun di belakangnya itu kan pada domir huwa yaf'ulu, kemudian pada hiya taf'ulu, terus anta taf'ulu, kemudian lagi ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Intinya setelah lam fi'il itu tidak ada sambungan apapun, maka nanti rofaknya dengan dhammah yaf'ulu, nasabnya dengan tanda fathah yaf'ula, jazmnya dengan tanda sukun yaf'ul. Kemudian yang berikutnya tadi idza tasala bihi aliful itsnain, kemudian wawu al jamaah, kemudian apa berikutnya ya al mukhatabah, itu pada kita lihat pada akhirnya huruf nun, itu akhirnya huruf nun. Huma yaf'ulani, terus hum yaf'uluna, huma taf'ulani, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina, antuma taf'ulani. Itu rofaknya dengan tetapnya nun seperti ini, kemudian nasabnya dengan membuang nun, yaf'ulani jadi yaf'ula, jazmnya juga dengan membuang nun jadi yaf'ula, seperti itu. Dan ini nanti yang seperti ini ada 5 fi'il kita hitung pada huma yaf'ulani, kemudian huma berikutnya huma untuk perempuan taf'ulani, kemudian antuma untuk laki-laki taf'ulani, antuma untuk perempuan taf'ulani, sama ya. Kemudian antum taf'uluna, anti taf'ulina, maka jumlahnya ada 5. Yaf'ulani, mana tadi? Yaf'ulani pada huma, taf'ulani pada huma, kemudian taf'ulani antuma pada antuma dan huma itu bentuknya sama ya, sama, kita hitung 1. Kemudian taf'uluna pada antum,
kemudian taf'ulina pada anti, itu jumlahnya ada 5, itu disebut al-af'al al-khamsah. Al-af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5 ini tadi fiil-fiil yang setelahnya itu ada alif nun, wawu nun atau ya nun, ada 5 itu disebut al-af'alul khamsah, yang tanda rofaknya dengan tetapnya nun, tanda nasabnya dengan membuang nun, tanda jazmnya dengan membuang nun. Ya, dipahami ya. Berikutnya kita lanjutkan berikutnya. Itu tandanya. Kemudian sebabnya yakni kapan fiil itu dibaca rofa. Ini keadaan i'rabnya fiil. Hal-hal yang mempengaruhi i'rabnya fiil. Halatu raf'il fi'li. Keadaan rofaknya fiil, artinya fiil itu dibaca rofa ketika keadaannya itu idza lam yasbiqhu adatu nasbin au adatu jazmin, apabila tidak mendahuluinya alat penasab atau alat penjazm. Jadi kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazm, maka dibaca rofa. Tandanya apa? Tandanya tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua halatun nasbil fi'li, keadaan nasabnya fi'il, yaitu idza sabaqahu adatu nasbin, apabila mendahulunya alat penasab. Kalau fi'ilnya itu didahului oleh penasab, alat penasab itu yakni an, lan, kai, idzan, 4 ini, maka fiilnya dibaca nasab, tandanya sebagaimana tadi. Yang berikutnya halatu jazmil fi'li, keadaan jazmnya fi'il, yaitu idza sabaqahu adatu jazmin, apabila mendahuluinya alat penjazm. Alat penjazm yaitu lam, lamma, lamul amr, lan nahiyah. Apabila fi'il mudhari itu didahului oleh ini, alat-alat penjazm ini, maka dibaca jazm, tandanya tadi, tanda jazm. Udah, seperti itu. Udah, itu ringkasnya. Kemudian perinciannya diterangkan berikutnya. Nah, ya, yang pertama adalah al-mudhari' al-marfu', fi'il mudhari' yang dibaca rofa. Itu kapan? Yakni apabila tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Kalau tadi diistilahkan adatu nasbin au adatu jazmin, alat penasab atau alat penjazm. Misalnya ana aktubu. Ini aktubu ini kan fi'il mudhari'. Aku sedang menulis. Aktubu fi'il mudhari', tidak didahului penasab atau penjazm, maka dibaca rofa, tandanya dengan dhammah. Ini. Nahnu naktubu. Naktubu juga gitu, tidak ada penasab, tidak ada penjazm, maka dibaca rofa, tandanya dhammah. Sehingga tidak boleh dibaca nahnu naktuba, salah. Nahnu naktub, salah. Harus nahnu naktubu, harus nasab karena tidak ada harus rofa. Nahnu naktubu harus dibaca rofa karena tidak ada penasab maupun penjazm. Nah, berikutnya al-mudhari' al-mansub, fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Itu fi'il mudhari' dinasabkan apabila kemasukan amil nasab, adatu nasbin, jadi alat penasab. Adapun di antara macamnya amil nasab atau adatu nasbin, dan maknanya yaitu ini ada 4: an, lan, kai, idzan. An, lan, idzan, kai.
Kita lihat contohnya di sini an itu membentuk masdar muawwal. Contohnya yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menghendaki an yukhaffifa ankum, bahwasanya Allah meringankan dari kalian. Ini an yukhaffifa, ini an plus fi'il mudhari itu disebut masdar muawwal. Masdar muawwal artinya masdar yang berupa an plus fi'il mudhari. Nah, kita perhatikan di sini fi'il mudhari'nya adalah yukhaffifa. Ini fi'il mudhari' yukhaffifa ini dibaca nasab karena didahului oleh an yukhaffifa. Tidak boleh dibaca rafa an yukhaffifu, salah. An yukhaffif, salah, harus dibaca nasab an yukhaffifa. Yang kedua lan artinya penafian di masa akan datang, artinya tidak akan. Lan tidak akan, nafi tidak gitu. Contohnya lan yadi al haqqul multasab, tidak akan hilang atau tersia-sia hak yang dirampas. Hak yang dirampas, yang dicuri itu tidak akan hilang sia-sia, ya nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini kita lihat di sini fi'il mudhari' yadhi'a. Karena didahului oleh lan maka dibaca nasab dengan tanda fathah yadhi'a. Tidak boleh lan yadhi'u atau yadhi gitu, enggak boleh. Harus dibaca nasab seperti ini. Berikutnya kai. Kai itu untuk menerangkan sebab, kai supaya, sebab atau tujuan, supaya gitu. Contohnya istaqim kaifa tufliha. Istaqim, istiqomahlah, kai tufliha, supaya engkau bahagia. Nah, tufliha fi'il mudhari' ini dibaca nasab karena didahului alat penasab yakni kai. Kai tufliha, enggak boleh kai tuflihu atau tuflih, harus nasab kai tufliha. Udrusaki tanjaha. Udrusaki tanjaha. Udrusa kai tanjaha. Boleh tadi. Udrusa, belajarlah kalian berdua, kai tanjaha, supaya engkau sukses, engkau lulus. Di sini fi'il mudhari'nya tanjaha. Ini fi'il mudhari' yang dibaca nasab karena didahului kai. Tanjaha ini dibaca nasab dengan tanda membuang nun. Asalnya kan tanjahani, ada nunnya. Karena dibaca nasab maka tandanya dengan membuang nun, termasuk al-af'alul khamsah tadi ya. Tanjahani jadi tanjaha, kai tanjaha. Yang keempat idan kalau begitu, artinya idan itu artinya kalau begitu. Itu sebagai jawaban dari kalam sebelumnya. Contohnya idan ukrimaka. Kalau begitu, kalau demikian, ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Maka ini adalah ucapan ini muncul sebagai jawaban liman qala atika. Jawaban bagi orang yang mengatakan atika, aku akan mendatangimu. Oh, ada orang lain mengatakan atika, aku akan mendatangimu. Kemudian disambut, dijawab dengan idan ukrimaka. Kalau demikian, maka aku akan memuliakanmu, memuliakan tamu yang datang gitu. Ukrima ini, ukrima plus k. Jadi fi'il mudhari'nya itu ukrima. Ukrima fi'il mudhari' yang dibaca nasab, tandanya fathah ukrima. Sebabnya adalah karena didahului idzan. Jadi tandanya fathah, sebabnya idzan. Gitu. Nah, itu tadi fi'il mudhari' yang mansub. Selanjutnya
Al-mudhari' al-majzum, fi'il mudhari' yang dibaca jazm. Fi'il mudhari' yang dibaca jazm apabila kemasukan huruf atau alat penjazm. Adapun di antara huruf alat penjazm terbagi menjadi dua, yaitu lam, walamma, lam dan lama. Ini untuk menafikan, untuk meniadakan. Contohnya lam yalid walam yulad. Lam yalid, tidak melahirkan. Allah itu tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Kita lihat di sini walada yalidu. Yalidu, rofaknya yalidu, karena didahului lam maka harus dibaca jazm. Yalid, tanda jazmnya sukun. Begitu juga dengan yulad, yuladu, rofaknya yuladu, kemudian karena ada lam maka dibaca jazm dengan tanda sukun, yulad. Contoh berikutnya lamma aktub, aku tidak menulis. Lamma itu juga tidak meniadakan, menafikan. Aktub, rofaknya aktubu, kemudian karena kedahuluan lama maka dibaca jazm dengan tanda sukun, lamma aktub. Berikutnya la an-nahiyah, la yang berarti jangan, melarang. Karena la itu nanti ada yang berarti tidak, ada yang berarti jangan, beda. Kalau la yang berarti tidak itu istilahnya la an-nafiyah, la nafi, la yang berarti tidak. Nah, itu beda, hukumnya beda. Kalau yang ini yang menjazmkan itu adalah la an-nahiyah, la yang berarti jangan. Contohnya wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan yadaka, tanganmu, maghlulatan, dalam keadaan terbelenggu, ila unukika, ke tengkukmu, ke lehermu. Wala tabsutha, dan janganlah engkau menghamparkannya, fataq'uda maluman mahsura, maka menyebabkan kamu duduk dalam keadaan terhina lagi menyesal. Jadi jangan pelit, tapi juga jangan semuanya diberikan. Tabsutha, jangan semuanya diberikan. Nanti kalau semuanya diberikan nanti akan tercela, kemudian akan menyesal. Ini kita lihat di sini la taj'al, janganlah engkau menjadikan. Taj'al fi'il mudhari' dibaca jazm dengan tanda sukun ini karena didahului oleh la, lanya la an-nahiyah. La taj'al, beda dengan nanti la taj'alu, kamu tidak menjadikan, beda ya. Kalau la taj'alu fi'il mudhari'nya itu rofa, maka lanya itu la nafiyah, la yang berarti tidak. La taj'alu, kamu tidak menjadikan. Tapi kalau ini lanya la nahiyah, la taj'al, kamu jangan menjadikan, jangan. Nah, begitu juga dengan fi'il setelahnya tabsuta. Tabsuta, tabsutu, rofaknya itu tabsutu, kemudian jazmnya ini tabsuta karena didahului oleh la an-nahiyah. Berikutnya lamul amri, lam yang berarti perintah. Contohnya liyunfiqa, perintah itu supaya, hendaklah gitu. Biasanya nanti diartikan dengan hendaklah, hendaklah. Liyunfiqa, hendaklah menginfakkan, hendaklah berinfak. Dzu sa'atin, orang yang memiliki kelonggaran, min sa'atihi, dari kelonggarannya. Liyunfiqa, yunfiqa, ini fi'il mudhari' dibaca jazm dengan tanda sukun karena didahului oleh lamul amr. Lamul amr seperti ini, liyunfiqa, li, hendaklah. Nah, ini tadi alat-alat yang menjazmkan.
Oh, kok sudah habis. Harusnya ini alat penjazm terbagi menjadi dua ini. Maksudnya nanti ada yang menjazmkan satu fiil mudhari', ada yang menjazmkan dua fiil mudhari'. Yang tersebut di sini baru alat-alat yang menjazmkan satu fiil mudhari'. Nanti yang menjazmkan dua fiil mudhari' itu ada in. Salah satunya itu in. In itu misalnya in tadrus ta'lam misalnya gitu. In tadrus ta'lam. Jika kamu belajar, kamu akan tahu gitu. In tadrus ta'lam. Maka innya itu menjazmkan dua fi'il mudhari', tadrus dan ta'lam. In tadrus, jika kamu belajar, ta'lam, maka kamu tahu gitu. In tansurullaha yansurukum. Ada ayat itu ya. In tansurullaha yansurukum. Nah, itu ada in tansuru. Tansuru itu fi'il mudhari' dibaca jazm dengan membuang nun tandanya. Akan asalnya tansuruna, kalian menolong. Jika kalian menolong Allah, yansurkum, Allah menolong kalian. Tansuruna jadi tansuru, dijazmkan dengan tanda membuang nun karena ada in. Kemudian setelahnya ada fi'il mudhari' lagi, yansurkum. Yansur itu fi'il mudhari' yang dijazmkan juga karena innya menjazmkan tansuru dan yansur ya. Seperti itu. Berarti ini sudah selesai. Nah, materinya sudah habis. Materi dari ringkasan kaidah bahasa Arab ini sudah habis. Tinggal nanti murojaah, pertemuan yang akan datang kita murojaah. Silahkan kalian pelajari lagi, dibuka-buka, kemudian siapkan pertanyaan mana yang belum jelas. Insya Allah nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi silahkan pelajari sendiri, pahami. Kalau masih membingungkan mana, bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Kemudian juga nanti selanjutnya kita akan praktek melihat contoh-contoh dari kaidah-kaidah ini, penerapannya gimana. Kita lihat dalam ayat-ayat, kemudian hadis-hadis. Kan ayat hadis itu kan bahasa Arab toh, dan itu mungkin yang paling akrab dengan kita karena kita belajar tiap sering membaca Al-Qur'an, sudah ada harokatnya toh. Itu tinggal kita pahami kenapa kok harokatnya seperti itu. Kalau Al-Qur'an karena memang diturunkan seperti itu gitu loh. Cuman kan kita bisa memahami kenapa kok seperti itu, karena menurut tata bahasa Arabnya, menelaah tata bahasa Arab dari itu seperti ini. Nanti dari kaidah-kaidahnya kemudian kita lihat contoh-contohnya dalam Al-Qur'an. Kemudian juga nanti hadis-hadis yang kalian pelajari Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Nah, itu nanti kita lihat aja bab-bab yang sudah dipelajari dari Riyadhus Shalihin, dari Bulughul Maram, kita buka, kita telaah tata bahasanya. Gitu. Nanti biar lebih paham. Karena kalau kita hanya belajar kaidah nanti seperti apa contohnya kurang melihat banyak contoh, nanti akan sulit dan juga akan nggak sulit nyantol dan juga kurang bermanfaat. Saya kira ini. Sebelum diakhiri mungkin ada yang ditanyakan. Jadi nanti silahkan lihat itu di daftar isinya itu ya,
daftar isinya itu mana yang belum dipahami. Tentang isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya, jenisnya, jumlah atau bilangannya, kejelasannya, harokat akhirnya ditinjau dari penyusunannya. Kemudian fiil ditinjau dari kaidah-kaidah shorof, itu fiil dilihat dari huruf akhirnya bagaimana penyusunan, waktu terjadinya objeknya, pelaku atau fa'ilnya, kemudian perubahannya. Itu kan kata ketika berdiri sendiri, isim dan fiil ketika berdiri sendiri. Kalau harf itu jumlahnya sedikit sehingga cukup dihafalkan, itu enggak ada pembahasan banyak tentang harf. Kemudian setelah itu i'rab, bab berikutnya adalah i'rab. I'rab itu artinya nanti membahas tentang bagian akhir kata yang berarti hubungannya dengan kata ketika sudah berada dalam kalimat itu kan menempati satu kedudukan, status. Oh, kata ini sebagai pelaku, kata ini sebagai objek, kata ini begini, seperti itu. Tadi bahas di bab tentang i'rab. Ini buku yang cukup ringkas dan tentunya nanti masih ada kaidah-kaidah lain. Banyak kaidah yang belum tersebut di sini, cuman di sini kan didahulukan dengan kaidah-kaidah yang umum, yang mendasar, yang perlu untuk didahulukan untuk diketahui. Tinggal nanti yang lain-lainnya akan menyusul setelah ini. Udah ya, sampai di sini dulu yang kita pelajari. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.